penindakan. Nah, kalau teman-teman pejabat katanya ada waktu 100 hari kerja toh, untuk membuktikan, terlalu lama 100 hari, berarti 3 bulan gitu. Kalau saya tidak pakai 100 hari, setelah kita merdeka tanggal 17 nanti, itu saya pastikan bahwa satu perkara kita naikkan. Nah, untuk bapak-bapak ketahui, dengan adanya MOU antara kepolisian, Mendagri, dan Kejaksaan Agung, itu semua laporan harus diserahkan ke APIP, Inspektorat Daerah. Inspektorat kemudian melakukan uji petik, kemudian mengeluarkan namanya apa Pak Kasinta? LHP. Ya. Setelah itu baru memberikan rekomendasi kepada penegak hukum, kepolisian maupun ke kejaksaan. Jadi kami ini pintu kedua. Kalau mau dikatakan MOU itu menghambat, saya katakan itu menghambat. Tetapi menghentikan tidak akan menghentikan kami. Kami akan tetap berjalan. Kami berpegang kepada pasal yang mengatur bahwa 60 hari setelah APIP mendapatkan laporan, APIP harus memberikan rekomendasi kepada BPK. Artinya harus terbuka untuk umum. Kalau 60 hari sudah terlampaui, masa kita harus diam-diam saja? Oleh karenanya saya sudah perintahkan kasih intel, bikinkan surat ke inspektorat. Hal-hal lalu yang belum terpenuhi segera dijawab. Segera kirimkan. Kita ini kan MOU ini Pak Dandim ya, itu kan nota kesepahaman. Artinya saling menghargai masing-masing pihak. Kalau Anda sebagai APIP kemudian sudah melakukan penelitian uji petik, tolong disampaikan kepada kami supaya kita mengetahui perkembangan. Tetapi dalam prakteknya kan tidak. APIP memang sudah bekerja. Saya berteman dengan Inspektorat Maluku Tenggara di Facebook. Saya melihat mereka ke Ohoi mana, mereka kasih naik, dan saya ucapkan salut dan saya katakan tetap semangat dan jaga kesehatan. Tetapi itu ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada kami. Nah, yang menjadi hambatan adalah demikian, bahwa banyak laporan-laporan dari masyarakat di desa itu tertahan di inspektorat. Sedangkan teman-teman itu demonya ke kejaksaan. Sedangkan kami pintu kedua yang belum menerima data-data apapun dari APIP. Jadi bagaimana kami bisa melangkah? Karena kami nggak bisa menerima itu. Nah, kalau memang APIP sudah mengirim ke kejaksaan kemudian tidak ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan, saya siap untuk dicopot. Jadi tolong teman-teman sampaikan juga, mendorong teman-teman di inspektorat, ayo kita guyup, ayo bareng-bareng yuk kita bantu supaya ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kalau sudah di kejaksaan saya pastikan pasti harus naik. Dan saya berharap bukan cuma kepala desa, karena perintah Bapak Jaksa Agung, kadang-kadang kepala desa ini kan bukan orang yang punya kemampuan untuk membuat laporan keuangan negara, sehingga mungkin ada hal-hal yang terlewati. Nah, kalau itu berarti janganlah dipidana. Tapi kalau dapat uang beli motor, beli mobil, bikin kos-kosan, bikin rumah, memang niatnya sudah jahat, toh? Sudah bisa terpenuhi. Tapi kalau salah menginput keuangan negara kemudian kita penjarakan, kesian. Nah, makanya Bapak Jaksa Agung sangat konsen dalam dana desa ini, tolong dikawal, tetapi harus sangat teliti. Jangan sampai kita menghukum orang yang tidak pantas dihukum. Ya seperti itu tadi, kepala desa yang lapornya kurang pas, ya janganlah. Tapi kan dia sudah niat bekerja. Yang lain yang sudah beli rumah dan mobil dan seterusnya harus kita proses. Jangankan kepala desa Pak, semua oknum pejabat di sini yang korupsi uang negara pasti saya proses. Kalau saya punya data, punya bukti. Nah, kalau teman-teman punya data, punya bukti, saya punya handphone bukannya 28 jam. Kalau Tom Punjam ini kan cuma 24 toh. Tapi saya punya handphone 28 jam, artinya saya punya handphone tidak pernah mati. Yang penting kasih tahu dulu, izin Pak, saya ini. Karena kalau nomor yang tidak kenal saya nggak angkat. Kenapa? Karena sering saya angkat yang telepon janda. Oh, minta bertanggung jawab. Nah, itu intermezzo. Jadi saya tidak mau menerima nomor telepon yang saya belum tahu. Karena katong jaga diri toh. Jangan sampai nanti kalau saya sudah kenal Pak Dula, Abang, Dula ini, mana ada ini data? Oke, kita lanjut.
Jadi karena itulah saya membutuhkan dukungan daripada teman-teman. Tidak sebatas kepala desa. Ada oknum kepala dinas, kita sikat. Ada oknum kabak-kabak, kita sikat. Ya. Tetapi saya ingatkan, kita tidak menyasar orang ya. Mohon maaf. Kita tidak menyasar orang. Jadi kalau Pak Dandim itu kan sasaran tepat, gitu. Tapi yang saya sasar perbuatannya orang. Ya. Jadi mohon maaf. Kita tidak boleh menembak orang, tetapi perbuatan orang itu beda. Jadi saya tidak mau jadi kuda, karena saya bukan kuda, toh. Jadi kalau ada perbuatannya kita bagi. Tapi kalau karena hal-hal lain tadi Pak Paneri bilang, toh harus lupakan keluarga, teman, saudara, segala macam, toh harus kita tinggalkan untuk menegakkan hukum. Itu betul. Artinya kita jangan lihat orang, tapi perbuatannya yang salah, yang harus orang betulkan. Ya begitu ya. Jadi tidak boleh nanti, apalagi nanti kalau sudah mendekati politik gitu, atau pemilihan kepala desa, wah ini Pak ini ada data, ternyata latar belakangnya karena kepengen itu jangan dipilih, ketong punya yang dipilih, nah itu tidak boleh, itu biar dosa Pak. Saya mohon maaf, saya takut sama Tuhan, saya tidak takut sama siapapun, saya takut sama Tuhan, karena saya kepengen nanti mati masuk surga. Kalau di surga saya bakal dapat yang Pak Dandim, karena dia orang baik, no? Nanti bakal dapat yang Pak Dandim di surga. Saya nggak mau masuk neraka. Pak Neri, terima kasih dan banyak-banyak lah. Itulah yang saya sangat butuhkan, dan juga dari teman-teman semua kita sepakat supaya kita ini bebas dari korupsi. Itu kunci supaya kita bisa makmur dan sejahtera lebih cepat. Toh, Pak Bupati sudah bagus dia punya program-program. Pak Wali Kota juga bagus sampai tengah-tengah malam dengan Pak Dulan itu ke seberang ya, ke besar. Kemudian menyalakan lampu PLN di desa-desa sana dengan Pak Bupati. Itu bagus. Kerja beliau-beliau sudah bagus. Harus kita dukung dengan penegakan hukum yang betul. Dan teman-teman wartawan, teman-teman pejuang berita ini juga mempunyai andil yang sangat besar untuk mewartakan itu supaya orang-orang makin tahu. Dan yang terakhir saya mau kasih tahu masalah barang bukti. Nah ini yang jadi polemik, loh. Jadi jangankan barang bukti, orang kan juga tersangka boleh mengajukan penangguhan penahanan, loh. Di polisi juga boleh, kejaksaan juga boleh, di hakim juga boleh melakukan penangguhan penahanan, permohonan. Nah berhubungan dengan barang bukti itu, ketika pertama kali masuk, kemudian dilakukan penyitaan, berarti sudah disita, kita sudah letakkan sita di barang itu. Nah karena timbul permasalahan, kita ini kan harus melakukan sesuatu dengan manfaat daripada yang mudarat. Kalau taruh di kantor saya Pak, itu nanti dia bakaran. Itu kami harus kasih menyala mesin tiap pagi, harus kami kasih bersih. Jadi lebih bagus itu dipinjam pakai ke BUMO, BUMO ya? Badan Usaha Milik Ohoi. Kalau di Jawa BUMD, kalau ini BUMO, toh. Jadi menurut saya lebih bagus itu kasih pinjam. Tapi tetap itu barang sitaan, tidak bisa kemana-mana kan. Nanti setelah selesai penyidikan, mau dilimpahkan ke penuntutan, walaupun jaksanya sama, tetap harus diambil dulu. Katakan ini penyidik menyerahkan ke penuntut umum. Nanti kalau BUMO mau pinjam lagi, harus ajukan permohonan lagi. Nah, kalau kita limpahkan ke pengadilan, kita ambil lagi. Nanti BUMO minjamkan ke pengadilan. Itu hak. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, katong yakin nggak itu tidak hilang, itu tidak berubah? Katong yakin. Dan itu lebih bermanfaat kalau dipakai di kampung. Tapi tetap kita awasi. Nah itulah duduk persoalannya, masalah hari pertama ada kok yang berikut tidak ada. Karena asas manfaat Pak. Kita menegakkan hukum ini bukan kemudian begitu-begitu saja, tapi kita menimbang segala macam hal. Sosial, budaya, kemasyarakatan, agama, semua. Nah, pertimbangan saya bahwa ketika pengurus BUMO mengajukan, kemudian dari penyidik tidak berkeberatan, yakin itu tidak akan berubah, oke, saya tanda tangan. Silahkan dipakai. Nanti kalau kita perlu dibawa lagi. Jadi itu duduk persoalannya untuk masalah kita. Tapi tetap semua proses tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku.